Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Selasa Pekan Prapaskah kedua tahun B _genap. Dalam Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12, Yesus mengkritisi sikap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus meminta para audiensnya untuk mendengarkan ajaran para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tanpa harus mengikuti tingkah laku mereka. Dalam ujaran indah atau peribahasa dalam bahasa Latin, kita mengenal ini. Verba movent, sed exempla trahun. Kata-kata itu menggerakkan, tetapi teladan memikat. Dengan menduduki kursi Musa, kursi yang diletakkan di bagian depan rumah ibadat untuk pengajaran, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempunyai wewenang penuh sebagai rabi, guru hukum Taurat, untuk mengajar umat. Namun ada rentang jarak ekstrem antara kata-kata dan tingkah laku mereka yang secara sadar memang mereka ciptakan. Sikap yang mereka tampakkan baik itu dimaksudkan, pertama, hanya supaya dilihat orang, ayat 5. Artinya untuk memberi kesan saleh atau suci. Godaan pencitraan kesan saleh atau suci ini mudah sekali menjangkiti banyak orang, khususnya orang-orang beragama. Kedua, mencari status dalam masyarakat yang pada waktu itu ditandai dengan sapaan hormat, rabi, bapa, atau pemimpin, ayat 8 sampai dengan 10. Yesus melarang kesucian agama dijadikan kendaraan untuk mencari status gengsi sosial, sebab hal itu bisa membahayakan integritas keutuhan persaudaraan sejati yang sederajat. Pada saatnya orang-orang beragama yang cuma mengejar kehormatan sosial seperti itu akan dibalikkan oleh Allah. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sikap yang secara sadar menjadikan agama sebagai sarana pencitraan kesan saleh dan kendaraan untuk mencari status sosial itulah yang biasa disebut munafik. Kemunafikan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi kerap kali dikecam oleh Yesus. Bahkan dalam lanjutan khotbahnya, ayat 13 sampai dengan 39, Yesus mencela mereka hingga 8 kali mengucapkan celakalah. Lalu bagaimana dalam hidup beragama kita bisa menghindarkan diri dari bahaya pencitraan kesan saleh dan mencari status sosial seperti itu? Yesus mengajarkan, siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 11, artinya pesan Injil hari ini, jadilah abdi yang melayani dengan segala ketulusan hati. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.